Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT dan syukur lagi di atas Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, apa kabar anak-anak semuanya? Baik, Pak. Rizky, apa kabar Rizky? Baik, Pak. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita absen dulu ya. Yang pertama, Tony Amandi hadir, M Rizky hadir, Solahudin Alfi hadir, Rafi Abdullah apa ya? Ya Alfa. Ada Haji masih Mas ya. Terus Rukaya lagi sakit. Oh iya. Oke, baik. Sebelumnya sudah tahu materi kita hari ini apa? Belum tahu. Oke. Kita belajar materi kita hari ini yaitu tentang tumbuhan sebagai sumber energi. Mungkin sebelum kita mulai pelajarannya, ayo kita berdiri sebentar. Ayo berdiri semuanya. Berdiri. Kita berdoa sekalian kita menyanyikan lagu nasional. Kita berdoa berdiri aja. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Amin. Lanjut kita akan menyanyikan lagu nasional Indonesia, lagu Indonesia Raya. Ayo, Rizky silakan dipimpin. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi bangku ibuku. Indonesia tanahku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Oke, silakan duduk kembali. Baik, di sini Bapak akan menunjukkan materi kita yaitu tentang tumbuhan sebagai sumber energi. Sumber energi. Nah, makhluk hidup itu ada berapa? Ada tiga, apa saja? Manusia, tumbuhan. Oke. Makhluk hidup itu ada tiga, yang pertama manusia, hewan, dan tumbuhan. Tanpa kita sadari, ketiga ini tumbuhan, terus di sini manusia, dan di sini hewan. Itu memiliki, nah, ini manusia bergantung kepada tumbuhan dan juga bergantung kepada hewan. Nah, tapi pembahasan kita pada hari ini kita
tumbuhan, nah itu merupakan makanan pokok yang akan padi itu akan menjadi beras dan itu akan menjadi makanan pokok manusia. Dan ada juga tumbuhan lainnya seperti sayur-sayuran, buah-buahan dan juga yang lainnya. Nah, ini Bapak ada contoh itu tumbuhan. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan yang disebut liar juga bisa dan bisa juga dibagikan sebagai sayuran. Nah, ini ada yang tahu tumbuhan apa ini? Itu Pak. Apa? Kalau di Indonesia kami namanya paku. Paku, oke. Apa cumi? Salah. Ini namanya adalah pohon pakis atau sayur pakis yang kalau orang musuh nyebut itu sebagai sayur pakis ya. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan sedikit manfaat dari sayur pakis ini. Sayur pakis ini mengandung banyak sekali vitamin yang berfungsi untuk menjaga kesehatan kita dan bisa menambah stamina kita. Misalnya di saat kita lagi di situasi mendadak atau tidak ada bahan pokok makanan, pakis ini bisa kita jumpai di daerah kita masing-masing. Baik itu di pinggiran sungai biasanya banyak tumbuhan-tumbuhan pakis. Nah, tumbuhan pakis itu juga memiliki akar yang mana berfungsi untuk menyerap air dalam tanah sebagai supaya bisa tumbuh. Nah, dan ini batang itu berfungsi sebagai penopang supaya pakis itu kuat, dan daun itu sendiri berfungsi untuk melaksanakan fotosintesis dan juga sebagai makanan bagi kita. Oke. Nah, di situ kita bisa simpulkan bahwa tumbuhan itu tidak pernah lepas dari kehidupan manusia atau makhluk hidup. Manusia bergantung pada tumbuhan dan hewan juga bergantung pada tumbuhan. Nah, hewan apakah yang memakan tumbuhan? Apa? Ya. Kalau tumbuhan bergantung pada apa? Kalau tumbuhan itu bergantung kepada ini, itu ada nanti yang namanya fotosintesis. Nah, itu tumbuhan ada makanya fotosintesis. Nah, kita masuk ke dalam fotosintesis. Fotosintesis. Nah, yaitu fotosintesis itu adalah proses tumbuhan menyerap makanan atau makan. Nah, menyerap makanan. Nah, tumbuhan itu makan melalui fotosintesis. Fotosintesis itu terjadi, saya dapat contohkan, itu ada tumbuh atau hijau yang berada di sini dekat daun, kemudian terkena pantulan cahaya matahari, itu akan mengalami fotosintesis atau proses makannya tumbuhan. Oke, di sini ada yang bertanya lagi. Kalau tidak ada, Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan. Di sini aja. Pertanyaannya, Bapak di sini dulu ya Pak. Apa fungsi tumbuhan bagi manusia?
untuk makhluk hidup baik itu manusia dan juga hewan. Nah, itu tidak pernah ini makhluk hidup ini tidak pernah terlepas dari ini tumbuhan karena mereka saling bergantungan. Nah, terus apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah proses terjadinya memasak makanan pada tumbuhan. Nah, fotosintesis itu sendiri adalah bagaimana tumbuhan itu bisa melalui proses masak makanan. Nah, itu yang namanya fotosintesis. Oke, di sini ada yang ditanyakan lagi. Ada Pak. Nggak ada? Saya Pak. Apa? Ya, silakan. Pak, saya kalau pohon itu kan banyak daun-daunan ya Pak ya. Kalau pohonnya rontok itu bagaimana fotosintesis? Oke, baik. Nah, itu pada saat itu gugur, itu semua daun itu akan menjadi rontok. Nah, pada saat itu pohon sementara berhenti untuk melaksanakan fotosintesis dan tunggu setelah daun itu tumbuh kembali baru melaksanakan fotosintesis. Logikanya kayak gini, apakah bisa tumbuhan itu memasak apabila tidak ada daunnya? Nah, itulah seperti itu. Itulah contohnya. Mungkin cukup itu materi kita pada hari ini. Yang kurang Bapak mohon maaf. Mungkin di sini ada yang bisa menunjukkan. Ada yang bisa menunjukkan di sini? Nggak bisa Pak, soalnya ayam. Jadi bisa? Bisa. Oke, sudah Bapak sebutkan aja ya. Intinya tumbuhan itu sangat berguna bagi kelangsungan makhluk hidup, baik itu manusia dan juga hewan. Dan proses